Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insya Allah kita mulai pengajian lagi malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala syariklah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah nabi abada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini saya bacakan Quran dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'athiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق Allahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu kaum Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka yang muhajirin. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Shadaqallahul Azim. Ini adalah surat Al-Hasyr, ayat 9 dan 10 menceritakan tentang persaudaraan mukmin, yaitu tentang orang-orang Ansor yang menerima kedatangan orang-orang Muhajirin, ya, orang-orang yang berhijrah, dan mereka bahkan mengutamakan orang yang datang ini, orang hijrah, atas diri mereka sendiri, orang Ansor. Dan ini adalah suatu yang luar biasa, merupakan ayat yang memuji perilaku orang Ansor. Dan bagi mereka yang sesudah itu, baru datang sesudah itu, ada doa, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Karena Allah memang melebihkan Muhajirin dan Ansor itu terhadap orang-orang beriman yang lainnya. Dan ini ada doa supaya kita memohon ampun juga, dan juga dihilangkan dari kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun dan maha penyayang. Demikian surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Nah, mari kita ikuti pengajian dari Om Joko Santoso. Nah, monggo, silakan Om Joko. Matur nuwun Om Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimah. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd.
Terima kasih Om Irul dan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Tadi di awal memang kita sama-sama mendiskusikan kecil gitu ya, bahwa amalan baik itu memang yang penting istiqomah gitu, istiqomah. Dan itu memang terasa berat barangkali, tapi insya Allah kita selalu berusaha untuk berbuat kebaikan dan istiqomah di dalam perbuatan baik itu. Jadi saya diminta Om Irul untuk menyampaikan pengajiannya pada malam hari ini, dan saya akan menyampaikan tentang beberapa kisah ya, kisah sahabat yang enteng-entengan gitu aja lah gitu ya, yang kira-kira tidak terlalu berat buat kita, tapi insya Allah itu bisa kita ambil sisi positifnya gitu. Mengingat begini teman-teman semuanya, kalau ada orang ngaji, gelem ngaji di zaman akhir-akhir zaman seperti ini itu sudah luar biasa gitu. Kenapa gitu? Zaman dulu orang ngaji itu biasa karena masih ada Rasul, ditunggoni oleh Rasulullah gitu. Nah kita ini kan sudah jauh dari Rasulullah, ditinggal 1.500-an tahun yang lalu, tapi masih gelem ngaji itu kan sesuatu banget begitu. Itu sesuatu banget. Nah demikian pula dengan orang yang mau sholat, mau sujud, itu juga sesuatu banget itu. Karena buminya Allah itu sebetulnya menderita ketika tidak ada orang sujud. Karena salah satu nanti yang akan menjadi pembela kita itu tidak lain adalah bumi tempat kita itu sujud. Gitu. Kalau kita sholat di rumah ya berarti nanti bumi tanah yang kita tempati untuk sholat itu nanti akan membela kita, menjadi saksi bahwa iya, bahwa aku dulu itu ditempati oleh si fulan untuk sujud gitu. Nah ini sungguh kita bersyukur pada Allah karena bagaimanapun kita sudah jauh ditinggal oleh Rasulullah, tapi kita tetap mau ngugemi agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW gitu. Nah, baiklah, saya izinkan saya akan share screen gitu ya. Kayaknya sudah bisa ya Om ya. Saya belum dijadikan hostnya Om. Baik, udah, nggih. Sampun kelihatan nggih? Sudah kelihatan ya? Maaf. Ya, baru di share Om, sebentar Om. Nggih. Lali aku. Lali. Udah bisa belum Om? Saya sudah nih. Nah, pun kelihatan? Ya, sudah sekarang. Oke, ya. Teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Ini ada beberapa kisah sahabat Rasul yang barangkali nanti yang seperti saya katakan tadi punya pengalaman yang sepele-sepele sajalah begitu. Tapi insya Allah kita bisa mengambil hikmahnya. Gitu. Ini satu, ini sahabat Nuaiman gitu ya. Ini seorang sahabat yang dirinya itu suka usil sebetulnya. Dia itu suka ngerjain, termasuk yang dikerjain itu tidak tanggung-tanggung. Rasulullah sendiri itu dikerjain oleh Nuaiman itu. Ya, selain itu pada awal masuk Islam, karakternya dia itu masih suka minum-minuman keras gitu. Tapi Rasulullah itu hebatnya, melarang para sahabatnya mencela kebiasaan buruk Nuaiman. Ini yang luar biasa. Jadi meskipun Nuaiman itu masih suka minum-minuman keras, tapi Rasulullah melarang para sahabatnya untuk mencela kebiasaan buruk Nuaiman gitu. Nah, ini kan kontras dengan saat ini gitu ya. Wong ada orang yang sudah gelem mau sholat saja, itu kadang ada orang yang mencela. Ada orang yang mau datang ke masjid untuk mendengar pengajian, itu pun masih ada orang yang mencela. Minimal mencelanya itu kan gini, dengaran tau kok sholat. Nah itu marahi ruwet itu nanti. Terus kemudian mutung.
Dengaran kok melu pengajian loh. Orang sudah ada hidayah kok kemudian didengarin ke ini sesuatu yang kemudian malah menurunkan itu gairah semangat untuk datang kepada Allah gitu. Nah, hal yang dilarang, hal yang diharamkan oleh Allah pun itu Rasulullah itu melarang untuk mencela orang yang memiliki kebiasaan buruk itu. Kenapa? Ya suatu saat pasti orang itu, sahabat itu pasti akan kembali kepada Allah dan Rasul-Nya gitu. Nah, optimisme inilah yang mestinya kita bangun. Kita ini mestinya hanya menyampaikan. Ini loh yang benar begitu. Tapi kita tidak boleh kemudian ya tadi itu mencela tidak boleh. Tapi kita hanya menyampaikan ini loh. Hanya ini, seperti ini gitu. Persis ketika di Fakultas Biologi dulu waktu saya kuliah itu, kakak-kakak angkatan itu kan juga memiliki kemudian membangun kesadaran untuk membuat satu keluarga muslim biologi, KMB namanya, keluarga muslim biologi. KMB keluarga muslim biologi itu dulu dibuat sedemikian rupa supaya hanya memberikan pencerahan saja gitu. Ini loh Islam tuh kayak gini gitu. Maka kemudian pada saat itu kalau ngaji ya ngaji yang hehehe gitu, ngaji yang nyenengke, ngaji yang tidak marahi non sewu, marahi pantat kita menjadi panas itu tidak gitu. Ngaji itu ya sing nyeneng-nyenengke saja gitu, guyon-guyonan gitu. Dan kalau ngaji itu yang hadir juga ada dosen, karyawan, mahasiswa bareng jadi satu itu setiap hari Sabtu jam 1 siang sampai jam 3. Ya sudah jam 1 mulai jam 3 selesai gitu. Yang ngisi-ngisi pengajian ya yang enteng-enteng saja begitu. Tapi memang desain saat itu memang yang penting pernah menerima tentang Islam itu. Urusan nanti mereka itu akan melaksanakan kapan, itu urusan Gusti Allah. Nah, akhirnya kemudian benar kok. Dengan cara-cara yang seperti itu, terakhirnya kemudian banyak dosen yang tadinya nun sewu belum sholat, akhirnya kemudian ke musola. Terus kemudian setelah mereka mau pensiun itu kemudian mulai berpikir gitu, ngajak dosen-dosen lainnya, yuk kita ibadah haji. Wah, setelah mereka sholatnya belum lama, tapi mereka kemudian bawa ibu dosen yang itu sudah kerso ibadah haji ya kita setelah mereka pulang kemudian kita jadikan saja menjadi pembicara begitu. Akhirnya bisa menggerakkan lah gitu roda-roda dakwah yang sederhana begitu. Nah, itulah salah satu yang pengalaman gitu ya di Fakultas Biologi. Baik, saya lanjutkan. Nah, salah satu usulnya Nuaiman pada Rasulullah itu adalah saat Nuaiman memberikan hadiah kepada Rasulullah gitu. Tapi memang dirinya itu tidak punya uang. Nah, ini usulnya di situ. Ketemulah Nuaiman itu dengan seorang penjual madu. Kemudian Nuaiman minta penjual madu itu mengantarkan madu ke rumah Rasulullah. Sekaligus minta bayaran aja ya nanti pada Nabi gitu. Nah, melihat kelakuan Nuaiman itu ya Rasulullah hanya tersenyum saja. Wah, ini mesti ini kelakuan Nuaiman ini. Setelah itu kemudian ya Rasulullah tanya, "Kenapa ya Nuaiman, kenapa kamu minta ada pedagang penjual madu itu datang ke rumah saya terus kemudian saya yang bayar?" Ya Rasul, saya itu kepingin sekali memberikan hadiah ke jenengan, tapi saya tuh nggak punya uang. Jadi ya seperti itulah kelakuan Nuaiman ya. Baik, tapi Rasul juga hanya tersenyum gitu, tidak kemudian marah. Nah, hebatnya begitu. Nah, ada satu lagi keusilan Nuaiman itu. Ketika Nuaiman diprovokasi para sahabat itu. Mereka merasa sudah lama tidak makan daging unta. Ketika Rasulullah itu kedatangan seorang tamu yang bawa seekor unta. Nah, oleh para sahabat, unta tersebut disembelih dan disantap bersama para sahabat yang lain. Pokoknya ono daging, ayo mari kita makan. Sudah lama nggak makan daging unta. Terus kemudian tamu Rasulullah itu kaget ketika unta miliknya tidak ada. Ya benar, karena sudah disembelih gitu. Dan yang nyembelih ya Nuaiman itu. Maka kemudian Rasulullah bertanya pada Nuaiman gitu tentang pengakuan para sahabat bahwa yang membeli adalah Nuaiman.
Maka Nu'aiman yang menjawab, sebaiknya Rasulullah bertanya kepada mereka yang ikut nyantap daging unta itu. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah hanya bisa tersenyum atas kelakuan Nu'aiman. Dan beliau kemudian mengganti unta dengan unta yang lebih baik untuk tamunya. Dan bahkan diberi hal yang lebih baik lagi begitu. Ya, ini kelakuan Nu'aiman. Nah, sekarang kemudian sahabat Ali. Ya, Ali itu kan sebetulnya keponakan Rasulullah SAW. Dalam perjalanan sejarah, Ali kemudian diambil mantu oleh beliau SAW. Saat peristiwa hijrah, Ali radhiyallahu itu berperan besar saat dirinya menggantikan posisi tidur Rasulullah. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana nasib Islam saat itu ketika Rasulullah sudah dikepung, gitu. Terus kemudian Ali yang diminta untuk menggantikan posisi Rasulullah, posisi tidur Rasulullah, gitu, untuk ngelabui orang Quraisy, gitu. Nah, coba kalau kemudian Ali tidak ada saat itu, wah ini kemudian mungkin sejarah itu sudah berubah jalannya gitu. Tapi Ali kemudian mau diminta oleh Rasulullah untuk menggantikan tidur beliau. Nah, sedangkan Rasulullah kemudian keluar dari rumah beliau sambil menghamburkan pasir gitu ya, sehingga orang-orang yang akan membunuh Nabi itu kemudian tertidur semua di situ dan tidak tahu bahwa Rasulullah itu sudah pergi bersama Abu Bakar gitu. Nah, salah satu usulnya Ali radhiyallahu anhu itu terjadi bersama para sahabat dan Rasulullah ketika mereka makan kurma gitu. Kemarin saya sudah sampaikan ini, tapi akan saya ulang aja lah. Setiap biji kurma dari Ali itu diberikan di dekat Rasulullah gitu. Nah, setelah beberapa saat Ali berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Anda itu berasa lapar sehingga biji kurma kok numpuk di tempat jenengan gitu?" Kira-kira seperti itu. Tapi Rasulullah juga langsung menjawab, tapi tidak marah beliau gitu. Kemudian menjawab, "Sepertinya dirimu ya, sampai-sampai biji kurma juga engkau makan." Nah, mendengar hal itu semua sahabat jadi tersenyum. Nah, ini sisi-sisi humanisnya Rasulullah itu kan begitu kental gitu. Orang-orang menghormati Rasulullah itu ya salah satunya karena memang sisi humanis beliau itu luar biasa gitu. Tidak mudah marah, tapi kemudian beliau juga gojekan gitu. Ya aja lah, seperti kita saja lah gitu, seneng gojekan gitu. Nah, oke. Terus kemudian ada satu cerita lagi gitu ya. Ada sahabat Ali itu yang dituntut oleh orang Yahudi. Nah, saat Ali menjadi khalifah, berarti Rasul sudah sedo itu ya, menggantikan Utsman bin Affan, pernah dituntut oleh seorang Yahudi. Perkaranya itu sebetulnya sederhana, tentang kepemilikan baju perang. Ya biasalah, seorang pemimpin, seorang pimpinan, seorang khalifah dulu ikut berperang, terus mungkin juga nostalgia memiliki sesuatu yang ya karena dulu ikut perang berarti baju perang itu milik saya gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan orang Yahudi itu hafal betul dengan baju perang miliknya. Ini karakter ini sebenarnya milikku ini. Itu dulu sebenarnya bukan rampasan perang, tapi ini nggak tahu kok bisa sampai ke rumahnya khalifah gitu. Terus kemudian orang Yahudi tadi minta keadilan pada hakim, nuntut gitu, nuntut keadilan. Nah, saat sidang ya, Ali radhiyallahu itu tidak mampu mendatangkan saksi-saksi bahwa itu adalah miliknya Ali gitu. Nah, akibatnya karena tidak ada saksi ya sudah, hakim memutuskan bahwa status kepemilikan baju itu sah milik orang Yahudi. Maka kemudian Ali menyerahkannya kepada orang Yahudi. Nah, ini luar biasanya di situ. Jadi hukum itu memang ditegakkan begitu. Nah, setelah peristiwa itu orang Yahudi mulai berpikir, ternyata Islam itu tidak sewenang-wenang itu. Ternyata Islam itu indah gitu. Bahwa hukum itu betul-betul ditegakkan secara adil gitu. Maka kemudian salah satu barokahnya di situ. Orang Yahudi tadi bersyahadat masuk Islam. Nah, dalam peristiwa itu kemudian baju perangnya itu diserahkan kepada Ali gitu. Ya sudahlah, ini saya serahkan pada jenengan khalifah gitu. Tapi kemudian Ali setelah menerima baju perang itu kemudian malah justru menyerahkannya kepada orang Yahudi tadi sebagai saudara baru sesama Muslim gitu.
sebagai hadiah. Enggak, ini saya terima tapi saya hadiahkan ini untuk kamu karena kamu sudah menjadi saudara kami. Nah, itulah ya barokah-barokah yang karena Islam itu betul-betul ditegakkan itu saya kira luar biasa gitu. Akhirnya banyak orang yang kemudian bersyahadat masuk Islam gitu ya. Baik. Nah, mungkin juga teman-teman pernah mendengar itu tapi sebagian mungkin juga belum gitu. Rasulullah itu membiarkan orang Arab Badui buang air kecil di masjid Nabi. Itu pernah terjadi. Ya. Saya baca di hadisnya Bukhari. Setelah peristiwa hijrah, Nabi Muhammad itu kan yang pertama mendirikan masjid untuk menyemai keimanan para sahabat. Terus kemudian untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan, itu juga di masjid gitu. Nah, suatu ketika datanglah seorang Arab Badui yang mencari tempat untuk buang air kecil. Karena saking saking kebeletnya gitu. Terus ini kok ada bangunan masjid zaman dulu itu kan hanya dibatasi kayu terus pelepah kurma begitu. Jadi terbuka begitu. Akhirnya orang itu mepet di situ terus kemudian buang air kecil gitu. Sahabat itu pernah diceritakan di hadis itu, sahabat itu ada yang kemudian marah mau mau menghentikan orang itu. Tapi kemudian oleh Rasulullah dicegah gitu. Jangan. Biarkan dulu sampai orang itu selesai hajatnya. Sampai selesai hajatnya. Nah, setelah orang Arab Badui itu selesai hajatnya, terus kemudian Rasulullah mendatanginya. Terus kemudian disampaikanlah bahwa ini adalah masjid. Ini bangunan masjid, sebaiknya kalau buang air kecil jangan di dekat masjid. Ya, cari aja di tempat yang lain. Dan itu dimaafkan. Ya selesai gitu. Sampai kemudian pesan jangan mengulang perbuatan untuk buang hajat itu di masjid gitu. Nah, ini kan ada orang yang kepingin marah. Biasalah Umar itu kan dulunya juga preman gitu, sehingga kepinginnya ya langsung mau jotos gitu. Tapi kemudian dicegah oleh Rasulullah SAW gitu. Nah, ini sisi-sisi yang luar biasa. Tidak hanya Arab Badui, di dalam hadis Bukhari saya baca juga karena masjid itu terbuka, maka anjing itu biasa masuk. Dan anjing itu kencing di masjid, di tengah masjid gitu. Ya wes gitu. Ya enggak kemudian dibandem pokoknya ya enggak, ya biarkan aja sampai selesai kencingnya si anjing tadi. Terus kemudian karena itu pasir ya sudah tinggal disiram, selesai urusannya. Nah ini Rasul itu sampai sebegitunya gitu. Nah kita ini nek ono anjing lewat masjid wis dihalau, terus kemudian barangkali wis arep dibandem atau kemarin yang di Jogja itu sempat ribut-ribut. Wah, ini opo sih? Wong zaman dulu Rasul itu ya biasa saja gitu dengan hewan yang masuk masjid itu ya biasa wae gitu. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang saya kira ini meninggikan kalimat Islam itu sendiri gitu ya, yang sebagai rahmatan lil alamin gitu. Nah, di lain tempat ya, di para sahabat yang lain itu pernah gitu ya. Ini nggak saya tulis tapi kemudian saya ingat gitu. Ada sahabat namanya Thauban itu. Thauban ini juga orang sufah. Artinya sebetulnya dia itu juga orang yang miskin dan ikut dengan Rasulullah gitu ya. Nah, terus kemudian Thauban itu mulai berpikir karena setelah turun ayat, turun wahyu itu kemudian Thauban ini kemudian berpikir ini, jangan-jangan kemudian setelah wahyu ini banyak, engkau Rasul itu wafat. Nah, dia sudah berpikir gitu. Terus kemudian Thauban bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, kalau sekarang ini ada masalah, enak kami. Karena kami itu nanti bisa bertanya ke jenengan. Dan langsung jawabannya langsung. Ada masalah apa, jenengan kemudian selesaikan. Ada masalah apa, kami bertanya, jenengan selesaikan. Gitu. Tapi kalau nanti jenengan itu sudah meninggal, jenengan sudah wafat gitu. Terus piye gitu. Nah, ini yang pertanyaan besar.
Itu karena saking cintanya Thauban itu kepada Rasulullah gitu. Maka kemudian Rasulullah itu menyampaikan menyampaikan hadisnya gitu ya. Ya kalau kamu memang mencintai aku gitu dan kelak nanti bersama-sama di surga gitu, ya banyak-banyaklah kamu itu kemudian memberikan sholawat atasku gitu. Ya itu perkara sepele ya, tetapi itu dampaknya luar biasa. Karena kemudian orang yang senang bersolawat atas Nabi itu kemudian akan mendapatkan syafaatnya. Nah, berarti kan dia mencintai Rasul gitu. Nek sampai mereka itu mencintai Rasul, ya berarti Rasul sendiri akan menjadi saksi dan kemudian akan memberikan syafaat kepada orang yang betul-betul mencintai Rasul gitu. Lah buktinya apa? Ya buktinya orang itu senang untuk membaca sholawat atas Rasul. Nah maka kemudian kalau pada hari Jumat itu kita disunahkan untuk banyak-banyak membaca sholawat atas Rasul. Ya dari rumah ketika kita mau berangkat ke kampus itu juga bisa Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala washabihi ajmain begitu. Ini kan mudah sekali. Ketika kita di tempat kerja kemudian kita juga banyak membaca sholawat atas beliau. Nah ini dikhususkan gitu ya kira-kira hari Jumat itu memperbanyak sholawat atas beliau gitu. Nah ini menjadi nanti menjadi bukti bahwa kita ini nanti menjadi orang-orang yang memang cinta kepada Rasulullah SAW. Gitu. Nah, itu adalah ceritanya tentang Thauban yang khawatir banget ketika ditinggal oleh Rasulullah. Tapi bukti kecintaan itu bisa diabadikan dengan banyak-banyak bersolawat atas Rasulullah SAW. Gitu. Karena Allah sendiri juga memberikan pujian kepada Nabi Muhammad gitu ya di dalam salah satu ayatnya itu dijelaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita ini memang dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi kita, kepada Rasulullah SAW. Gitu. Nah itu cerita tentang Thauban. Gitu. Cerita hal lain yang tidak saya tulis di dalam PPT saya itu Rasulullah itu selalu membangun optimisme para sahabatnya dan ini kemudian mestinya kita contoh gitu ya kita tidak merendahkan sesama kita tetapi justru bagaimana kita membangun optimisme di dalam berislam itu ketika Rasulullah itu selesai Isra dan Mi'raj gitu ya. Dan teman-teman pasti sudah kenal banget ini dengan peristiwa itu. Tapi ada satu hal yang menarik menurut saya. Ketika kalau Abu Bakar itu kemudian ada seorang sahabat bercerita pada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, katanya Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Dalam waktu tidak sampai semalam. Tapi kalau Abu Bakar jawabannya, kalau Rasulullah itu Isra Mi'raj 7 kali dalam semalam, saya itu tetap percaya. Nah, itu Abu Bakar. Tapi sahabat yang lain kemudian agak ragu juga gitu. Kok iso ya? Kok iso gitu. Tetapi kemudian Rasulullah karena diberikan jawaban oleh Jibril, kemudian ketika banyak orang bertanya berapa jumlah pintu yang ada di Masjidil Aqsa, ya tetap bisa jawab karena kepeannya itu dari Jibril sendiri gitu, dan ternyata benar gitu. Ya, terus kemudian, tapi yang menarik lagi adalah ada beberapa sahabat yang kemudian mengajukan pertanyaan pada Rasulullah. Ya Rasul, kalau jenengan itu bisa ketemu langsung dengan Gusti Allah, kami ini, para sahabat itu bisa enggak ya untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini kan sesuatu banget gitu. Coba kalau Rasulullah itu sombong itu. Paling juga akan para sahabat kemudian akan dilemahkan itu semangatnya. Oh, raiso jelas raiso sing nabi aku itu. Tapi bukan, Rasul tidak seperti itu gitu. Rasulullah itu kemudian menyampaikan dalam dialognya itu, wong kamu itu laki-laki,
Saya juga laki-laki. Kamu tuh juga makan, aku juga makan, podo kedudukan kita ini. Nah, yang kemudian yang penting adalah lahirnya hadis yang terkenal itu, as-sholatu mi'rajul mu'min. Ya, sholat itu adalah waktu ketika kita ini mi'raj kepada Allah Ta'ala gitu. Nah, kalau begitu berarti kami bisa ketemu ya Rasul gitu. Ya iso, ya lewat sholat. Nah, inilah optimisme itu yang dibangun. Kemudian, oh ternyata sholat itu adalah mi'raj kita, bertemunya kita dengan Allah Ta'ala gitu. Nah, inilah teman-teman semuanya gitu. Apa ya, kebanggaan-kebanggaan kita kepada Rasulullah yang kemudian beliau memberikan contoh yang mudah kepada kita untuk dalam beramal, dalam kemudian kita menghadap Allah Ta'ala gitu ya. Nah, non sewu kemudian ini simpulannya. Yang pertama adalah hadirnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu sesuai fitrah manusia. Ya, jadi kalau tadi cerita-cerita yang di depan itu, ya memang banyak manusia itu yang usil, banyak manusia yang memang karena karakternya, ya itu diakui gitu. Nah, Islam itu hadir sesuai dengan fitrah manusia, karena manusia memang memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Nah, kemudian sisi kemanusiaan Rasulullah itu merupakan perwujudan beliau sebagai rahmatan lil alamin gitu. Nah, kalau beliau itu predikatnya rahmatan lil alamin, ya berarti kita sebagai umat beliau itu juga punya predikat itu, sandangan itu sebagai rahmat lil alamin gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika dakwah disampaikan dengan niat yang benar, kemudian diikuti dengan proses yang benar, ya maka akan diperoleh hasil yang benar pula gitu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman simpulan dari pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa mudah untuk memahaminya dan insya Allah yang penting adalah kita bisa mengamalkannya. J, ngoten Om Irul, terima kasih. Oke, matur nuwun Om Cok. Alhamdulillah kita dapat ilmu jadi dari cerita-cerita menunjukkan sisi yang ya betapa beragamnya ya, kehidupan dari seorang muslim ya, mukmin. Yeah. Dan terutama Rasulullah sendiri yang menunjukkan bahwa ya tetap beliau sebagai manusia biasa ya. Jadi itu untuk memberi optimisme kepada mukmin ya. Yeah. Ya, mungkin ada pertanyaan teman-teman, monggo silahkan. Jadi kemarin itu sempat ada, tadi ada koreksi dari Om Rudi. Yeah. Ali radhiyallahu anhu itu sepupu, walaupun memang usianya jauh beda ya. Sehingga kayak ponakan aja, tapi sepupu. Memang waktu Rasulullah usia 50, Ali itu remaja ya. Yeah. Masih remaja. Kemudian, ya. Jadi, monggo kalau ada pertanyaan, enggak saya mau ini nih. Jadi gimana Om Jok? Kadang-kadang Rasulullah itu ada hadisnya, itu sangat toleran ya terhadap sahabat. Tapi di hadis yang lain kadang-kadang sangat keras. Oh, kalau nggak sholat ini nanti tak bakar rumahnya gitu. Nah, itu gimana itu Om Jok? Ya, saya melihatnya itu kasus per kasus ya. Ya. Kalau Rasulullah itu menyampaikan sesuatu pada sahabat yang dilihat keimanannya itu juga masih gampang goyah gitu. Beliau pasti akan menyampaikan hal yang mudah-mudah gitu. Tapi kalau seseorang itu dilihat sahabat itu sudah memang karakternya itu sudah kuat keimanannya, ya kemudian ini yang menurut saya ini seperti kamu nanti jadi motornya lah gitu kira-kira. Kalau kamu tak beri ini, kamu nanti jadi motornya gitu. Kamu akan menjadi contoh gitu. Nah, tapi kalau yang lainnya ya pasti beliau akan melihat sisi orang ini seperti apa keimanannya. Kalau kemudian seseorang yang imannya aja masih belum kuat gitu, kemudian diberi pemahaman bahwa kamu harus datang ke masjid gitu. Nah, itu ya berat gitu. Tapi kalau yang memang sudah keimanannya kuat ya
ya itu insya Allah kemudian menjadi driving force-nya gitu. Kamu akan jadikan driving force kalau sekarang kira-kira wes kuwi dadi contoh nanti. Gitu. Ya, nun Jadi sewu Om Rasulullah Irul itu ya. mengenal ini ya, mengenal karakter dan bahkan mendalam mengenal sahabat-sahabatnya ya. Sahabat-sahabatnya. Ya yang disampaikan oleh Rasul itu kan bukan karena nafsu kan, Mm-mm. tapi in huwa ila wahyu yuha kan gitu kira-kira. Ya, Yang disampaikan Rasul itu mesti datang dari Allah dan itu wahyu gitu. ya. Entah itu yang dari Jibril kemudian wujudnya mushaf gitu, entah yang kemudian akhirnya dalam bentuk apa namanya ucapan beliau sebagai hadis ataupun sebagai sunnah gitu. Hmm. Tapi itu bukan karena nafsu beliau, dituntun oleh wahyu, dituntun oleh Allah sendiri lewat Jibril gitu. Ya, itu sangat menarik itu Om. Kira seperti Jadi itu. bukan keputusannya Rasulullah ya, tapi Rasulullah eh, sudah tahu yang diinginkan Allah itu seperti itu, gitu. Sehingga ketika toleran itu sebagai bentuk pengajaran juga kepada kita kan ya. Betul. Sikap akhlak seorang mukmin itu seperti itu. Iya. Om, kalau itu Om tentang masalah hadis kan, semua berita tentang Rasulullah itu kan sering terus dirujuk sebagai hadis. Harusnya bagaimana itu Om? Ya apa Kan, namanya? Ya, tidak semua hadis itu kemudian pas untuk kita. Ya, tidak semua hadis itu kemudian pas untuk kita. Taruhlah begini ya. Misalnya hadis tentang makan itu dengan 3 jari gitu. ya, Ya itu juga tidak pas untuk selalu harus begitu gitu. Kita harus lihat nek wong Jawa itu empon papan, empon wektu gitu. Ya, empon papan, empon wektu. Kapan kita dengan 3 jari? Barangkali ketika kita makan di rumah is okay. Ya. Tapi ketika kita kondangan dan yang dihidangkan adalah sup ayam gitu, ya susah kalau tidak pakai sendok gitu. ya, ya, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak semua yang keluar dari Rasulullah itu kemudian apa namanya bisa kita laksanakan ya. Kita lihat-lihat dulu gitu. Ya, kita sesuaikanlah dengan diri kita gitu. Itu salah satu apa ya? Menurut saya begitu ya. Tidak semuanya langsung saklek kemudian kita wujudkan dalam satu perlakuan ataupun amal gitu, tidak gitu. Ya. Bahkan kalau ini ya, saya pernah dengar tentang apa namanya ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama, itu saking ketakutannya beliau itu. Kemudian minta kepada Khadijah itu selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku gitu kan. Nah, Khadijah itu kan mendapatkan informasi tentang kenabian itu kan dari saudaranya gitu, yang seorang pendeta Nasrani kan itu. Iya. Ya, seorang pendeta Nasrani. Nah, Khadijah ini juga ini loh, usil. Kalau kita Khadijah itu juga usil. Kenapa usil? Beliau itu ketika usia 40 tahun mau nikah dengan Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad belum jadi nabi. Dia sudah tahu, Khadijah sudah tahu bahwa ini adalah ciri-ciri kenabian. Nah, tapi Khadijah sendiri kadang-kadang juga mulai ragu-ragu. Iki kapan tuh iki? Kok urung diangkat-angkat, urung resmi jadi nabi gitu. Pernah Khadijah itu kemudian opo ya jenenge meh mutung gitu loh. Iki aku salah po ya. Meh mutung gitu. Tapi kemudian ketika Khadijah itu menyatakan bahwa ini kok Muhammad kok kemudian kedinginan, takut. Nah, terus kemudian Khadijah bilang, besok kalau tamunya datang, tolong ya kasih tahu aku gitu. Tamumu itu loh, sahabatmu datang itu tolong kasih tahu aku. Nah, benar. Ternyata ketika Jibril datang, Khadijah itu kemudian tanya kepada Nabi gitu. Wahai Nabi, belum nyebut Nabi ya waktu itu ya. Wahai Mas gitu, kira-kira wong karo bojone dhewe. Mas, anu kancamu teko ngono.
iya iki arep teko iki. Wis meh tekan wis meh jero iki. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah itu kemudian membuka ininya, betisnya gitu. Memang disengaja buka betisnya. Nah, kalau ada aurat yang tersingkap, Jibril kemudian pergi. Sebenarnya dia kepingin ngerti, bener ora to iki. Nah, ternyata kemudian tanya lagi, endi tamu nih? Lungo, pergi. Ketika betisnya Khadijah itu disingkap oleh Khadijah sendiri karena di dalam rumah. Terus kemudian ketika itu ditutup, Jibril datang lagi gitu. Dibuka lagi, pergi lagi gitu. Sampai 3 kali akhirnya kemudian Khadijah yakin, oh bener, berarti wis dadi nabi ini. Karena tidak mungkin ada malaikat rahmat termasuk Jibril itu yang datang ketika di situ ada kemaksiatan. Wah, ini cerita yang apa ya? Yang menurut saya luar biasa. Oh, Khadijah itu wis ngantu-ngantu gitu. Kapan Muhammad itu jadi rasul gitu. Nah, dan menurut saya itu apa ya luar biasa ya. Ya kalau karena Khadijah itu istri beliau ya saya kira kalau dalam hal hadis tentunya beliau akan menjalankan itu semua nggih Om Irul. Tapi kita saya kira tidak gitu. Ya. Tidak bisa semuanya akan mewujudkan itu gitu. Ya kita empon papan empon waktu lah gitu. Ya. Ya, gitu Om Irul. Om Irul. Ya, monggo siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya barusan gabung tadi kelewatan nonton MotoGP sehingga jadi lewat. Oke, monggo. Om Joko, saya itu kan seringkali mendengar istilah hadis, penerapan hadis itu yang namanya tekstual sama kontekstual. Iya. Nah, seringkali kan kalau ini kebetulan kan saya itu kan turunan NU kan dari dulu sampai sekarang ya NU gitu loh. Nah, karena seperti itu kan selalu kalau dalam tradisi NU itu kan selalu yang diomongkan itu kan kontekstualnya. Nabi ngendiko seperti apa, belum tentu dalam praktek keseharian kita itu persis apa yang kita lakukan persis seperti yang disampaikan Nabi. Yeah. Tapi kadang-kadang kan intinya apa sih Nabi itu menginginkannya seperti apa sehingga itu kadang-kadang dalam tradisi kami di kampung segala macam itu yang ditekankan bukan kalimat saklek apa yang disampaikan. Nah ini kan selalu terjadi apa istilahnya istilah gampangnya itu perdebatan antara yang tekstual sama kontekstual. Gimana Om Joko kayak gini akan selalu terus terjadi apa gimana gitu? Ya, iki sing iso jawab Om Irul iki. Oh, Om Irul. Boleh. Ya, Om Cak itu, Om Cak, mangga Om Cak. Ya, kalau saya begini ya, kita ini sudah ditinggal lama oleh Rasulullah gitu. Dan hadis itu kan juga banyak sekali. Ketika Islam hadir di Indonesia, itu tentunya kan mau tidak mau bersentuhan dengan orang-orang yang sudah mendahului kita hidup di Indonesia ini. Gitu. Nah, ketika kita bicara hadis itu, kalau saya kemudian berpikirnya bahwa saya tidak akan saklek gitu, karena itu disesuaikan dengan kemampuan kita, disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kemudian terjadi perdebatan gitu, ya itu kan karena apa ya tafsirnya yang berbeda saja kalau menurut saya. Tafsir hadis itu yang berbeda, kemudian mengambil jalan yang ini, yang satunya mengambil jalan yang ini gitu. Tapi selama kita kemudian kalau dulu Pak Jufri itu bilang begini loh, kalau menafsirkan salah itu pahalanya 1, kalau menafsirkan itu benar pahalanya 2. Itu kira-kira Pak Jufri kan dulu selalu bilang gitu. Jadi ora ono sing salah gitu loh. Nah, itu memudahkan bagi kita. Oh iya gitu. Apa ya istilahnya bahwa orang yang menafsirkan itu tidak akan salah gitu. Ya.
Salah berarti pahalane siji, bener berarti pahalane loro gitu. Yang penting kan kemudian kita tidak menilai, oh nek kae kok ngono ya. Nek aku sing bener ngene ya, enggak usah lah gitu. Wong apa namanya sama-sama ada yang kuatnya ketika ada orang yang kemudian menafsirkan hadis itu gitu. Yo sama juga kok misalnya orang mentafsirkan Al-Qur'an gitu ya. Wailul lil mutaffifin gitu. Celakalah orang yang mengurangi timbangan gitu. Kalau letter luck-nya, maka yang kena hukum itu siapa kira-kira? Kan orang-orang yang jual beli dengan balance, entah itu yang jual gula pasir, endok, apalah gitu yang ditimbang-timbang gitu. Tapi kalau kemudian ada message di balik itu, kemudian orang bisa mentafsirkan itu akan lain gitu. Misalnya, orang yang mengurangi timbangan itu berarti dia dosa. Nah, timbangan ini bisa saja diartikan kemampuan seseorang. Kalau saya menilai kemampuan ada orang lain, saya bilang, kamu jelas kamu tuh nggak akan mampu untuk itu. Itu berarti saya sudah mengurangi timbangan. Karena saya sudah meremehkan orang itu. Karena sehakikatnya yang tahu persis tentang seseorang itu adalah Allah sendiri gitu. Nah itu apa namanya? Akhirnya kemudian ketika kita bicara tentang satu ayat, yo letternya begitu, tapi kemudian message di belakangnya itu apa atau di balik itu sebetulnya apa? Gitu. Nah, kira-kira seperti itulah. Yo hadis pun juga akan begitu menurut saya. Tidak serta-merta letterlock kemudian kita akan amalkan itu, tapi kemudian di belakangnya itu opo saja nih gitu. Akhirnya kemudian kita bisa banyak belajar dari tafsir baik itu Al-Quran maupun hadis itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, Om Irul, monggo Om, aku saya yakin Om Irul bisa ini menjelaskan lebih panjang lebar gitu. Saya pernah baca link yang dari Om Baruna itu, yang Nadir Sahusen itu, ada Islam tekstual, kontekstual, moral. Gitu. Ceritanya sih menarik waktu itu ya. Kalau ada orang sholat, sajadahnya curian, itu sah nggak sholatnya gitu. Kalau yang tekstual, ya sholatnya sah, wong sudah sholat. Nah, terus sajadahnya curian, yaitu urusan lain. Gitu. Ya, itu kalau kayak gitu ya. Kalau yang kontekstual belum enggak itu. Secara moral dia mencuri, padahal katanya sholat itu mencegah dari perbuatan tidak mungkar. Kok nyuri gitu kan? Nah, oke, sholat jadi gampang kan dipahami. Tapi kalau misalnya begini, dia korupsi kemudian berangkat haji, atau dia bangun masjid, atau bikin panti asuhan pakai uang korupsi lah, mumet mulai kita kan. Nah, apakah anak-anak yatim itu yang makan uang korupsinya itu dosa atau tidak? Nah, terus bagaimana? Nah, akhirnya ada yang ketiga itu namanya ya Islam yang Pak Kiai yang basisnya moral katanya gitu kan ya. Pak Kiai gimana kalau orang itu sholat sajadahnya curian? Kayaknya malah astagfirullah ya Allah, kok saya dikasih pertanyaan begini. Aduh astagfirullah, udah ini sajadahku buat kamu aja. Loh, malah bingung kan, apa maksudnya itu? Kowe narap sholat daripada kowe maksiat, kini tak bantu lah ini, tak kei sajadah gitu. Maksudnya apa? Ini beyond dari tekstual dan kontekstual. Itu menarik itu. Menggelitik, tidak menjawab seluruh pertanyaan, tapi melihat dengan cara pandang yang lain. Kan, ya. Ada orang sampai sholat itu sajadahnya atau sarungnya curian. Wah, berarti saya yang salah ini. Udah saya kasih sarung aja lah gitu. Supaya kamu kalau sholat tuh nggak usah nyuri. Itu kan beyond ya. Tidak lagi mempermasalahkan dia sholatnya sah atau tidak. Karena itu urusannya dengan Allah itu. Itu kan urusannya dengan Allah itu. Hajinya sah nggak itu? Wong kayaknya dia itu di kantor itu juga akhlaknya kayak gitu. Itu sebenarnya urusan dengan Allah itu. Yang kita selesaikan adalah urusan pencuriannya.
daripada kamu itu sholat pakai barang curian. Kui berarti aku salah kui. Sampai ada orang mau sholat aja susah. Ya wes ki jumuan sajadahku gitu. Jadi 3 hal itu. Nah, saya memandangnya begini. Jadi karena disusul dengan pertanyaan yang lebih rumit lagi. Kalau mencuci najis anjing itu boleh nggak pakai sabun, tidak pakai tanah. Nah, mumet lagi itu. Zaman dulu nggak ada sabun itu, jangan pakai tanah. Tapi boleh nggak kita itu wudhu pakai air yang dikasih wangi-wangian? Jangan-jangan malah nggak sah juga gitu kan ya. Nah, jadi kita menimbang sejauh mana suatu kasus itu dampaknya berat atau tidak. Kalau saya memandangnya begitu ya dari bacaan. Karena tulisan itu juga tidak menawarkan solusi yang jelas. Tapi bahwa kita itu melihat satu masalah dengan dengan pemahaman yang berusaha kita komprehensif begitu ya. Jadi misalnya berapa banyak dampaknya sehingga kalau mencuci najis anjing itu harus pakai sabun. Dipikir-pikir nggak usah ya, cari tanah kan masih gampang ya udah itu aja. Ngapain bikin hukum baru gitu kan ya gitu. Terus tadi itu, kalau sholatnya pakai ini sarung curian gimana? Oh, saya salah itu. Ya udah saya kasih sarung gitu kan ya. Jadi ngasih solusi gitu kan ya. Daripada orang terjebak menjadi berdosa gitu kan. Jadi kita ditantang untuk berpikir gitu, ijtihad lebih komprehensif. Itu sih yang saya pahami. Nah, kalau akhirnya ada yang tekstual, ada yang kontekstual, ada yang moral tadi itu ya. Itu kan tergantung kasusnya dan tergantung setiap orang. Kita tidak tahu, urusannya banyak yang dengan Allah itu. Jadi jangan juga mengkritik begini, oh itu panti asuhan itu ini kayaknya milioner yang nyumbang itu itu uangnya haram itu. Wah, bubar itu kan ya. Udah ditutup saja pantinya gitu, enggak barokah. Enggak seperti itu gitu. Atau begini, wah ini perusahaan ini kayaknya ada barang haramnya ini. Udah kamu harus keluar, harus ditutup. Ya tidak seperti itu begitu Islam itu. Ya, jadi ada yang punya ilmunya, ada yang punya tanggung jawabnya untuk mengurusi. Itu menurut yang saya tahu. Itu dulu Mas Baruno itu yang ngasih linknya. Jadi saya baca. Kok jawabannya kok malah dikasih sajadah ya gitu. Nah itu lucu ya. Yo asalkan tidak ini ya, tidak kemudian bertanya lagi juga gitu. Terus tapi gitu. Ya itu contoh dari Rasulullah ya. Rasulullah itu luar biasa bersikapnya. Kadang unexpected ya. Ada yang menghina, yang buta malah dia suapi gitu kan ya. Ada yang kalau yang biasa menghina terus enggak ada dicari gitu kan ya. Biasanya nyiram air dari atas kok hari ini enggak ada yang nyiram gitu. Jadi apa ya? Enggak ada pakemnya kalau kita lihat sekilas itu. Banyak paradoks. Ada yang minta mau Islam tapi saya enggak mau sholat lah atau sedikit aja ya boleh kamu 2 kali aja gitu kata Rasulullah itu kan di luar pakem itu. Nah tadi itu ada yang si sahabat yang bahkan menjual temannya kalau nggak salah itu ya si Mu'aiman siapa itu menjual temannya sebagai budak itu Rasulullah juga ya unta disembelih untanya tamu ya sudahlah saya ganti gitu. Itu kita memang beyond lah ya Rasulullah itu beyond menurut saya. Tapi itu perlu kita hadis-hadis cerita. Okay. Wah, iya. Internetku meleret ini. Ya putus-putus nggih internetnya. Saya stop video bentar. Iya. Itu monggo. Oh iya, tapi ada yang putus-putus. Oke. Silakan ini kita membahas pribadi Rasulullah dan sahabatnya gitu kan ya. Jadi itu juga menurut saya ilmu gitu kan. Nah, kadang kita hanya mendengar satu sisi yang serba rigid,
serba kaku begitu ya. Tapi ternyata di sisi lain itu banyak yang kok longgar gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang Rasulullah itu sangat keras ya. Yang pasti sudah ditakar sih. Yang tadi itu kalau nggak sholat ya, kalau nggak ke masjid nanti akan kalau perlu saya bakar rumahnya kan gitu. Itu istilahnya apa ya? Istilahnya itu bukan levelmu loh gitu loh. Kamu itu malu kalau kamu nggak ke masjid gitu sebenarnya. Tapi ada yang ya boleh sholatnya 2 kali boleh. Ya, itu luar biasa seperti itu. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya Om Baruna tuh mau tanya, monggo Om. G. Enggak, kayaknya ada satu kisah itu loh. Pemahaman mengenai tekstual dan kontekstual itu yang Nabi menyuruh utusannya ke satu desa, kemudian kamu jangan sholat asar ya sebelum nyampe desa itu. Gitu. Yang satu menerjemahkan tekstual bahwa sholat asarnya kudu ning desa kuwi mau. Yang satunya menerjemahkannya kontekstual. Bisa nih kudune kon mlayu cepet ngono lho ben tekan desa kuwi mau sadurunge maghrib. Mungkin kayak gitu. Itu mungkin itu zaman Rasulullah wis terjadi apa meneh saiki itu ya. Iya. Ya. Artinya penafsiran setiap kepala itu bisa beda-beda. Pada perintah kalimat yang sama ya. Nah, kepala masing-masing itu menerjemahkan wis beda-beda. Jadi betul. Tak pikir kalau misalnya sekarang penafsirannya beda-beda gitu dimaklumi baik. Ya. Itu aja, terima kasih. Yang saya Matono nombar. Ya, itu kisah yang menarik itu. Memang kalau yang saya pahami itu surga yang dijanjikan itu luas. Jadi kita itu berlomba masuk surga dan mengajak teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita itu masuk surga juga gitu. Statusnya mengajak gitu. Jadi jangan sampai, kan di dalam Islam itu yang paling besar dosanya itu membunuh ya. Itu paling besar itu. Kenapa? Allah aja enggak mematikan makhluknya lah. Kalau kita kok tiba-tiba merasa punya hak gitu kan ya. Nah, itu yang tercela sekali. Jadi sebagai mukmin itu yang disampaikan Rasulullah dan dicontohkan oleh para sahabat itu tugasnya menyampaikan. Kalau yang disampaikan tidak berubah ya sudah hidup bertetangga saja nggak apa-apa. Kan yang diperang itu hanya yang memerangi ya. Tapi di zaman itu ya yang non-Muslim banyak, baik-baik saja gitu kan ya. Ada aturannya begitu. Dan aturan itu pun untuk kesejahteraan mereka juga gitu kan ya. Jadi, nah itu sih sebenarnya ketika semua itu inward looking ya, melihat ke dirinya, berusaha untuk menggapai surga Allah itu, lalu mengajak sekelilingnya dengan ma'ruf ya, dengan baik. Ya sebenarnya kehidupan itu menjadi indah gitu. Indah. Ya. Matunun Ombar tadi ada cerita itu betul itu. Menafsirkan masing-masing ya. Dan banyak yang seperti itu Rasulullah itu juga menyuruh sahabat itu untuk mikir, ya jangan nanya terus gitu. Kadang-kadang ya seperti ketika Rasulullah itu ya yang kisah dengan petani kurma ya itu ya. Kayaknya itu nggak usah disilang-silangkan, itu nanti kurmanya juga keluar buahnya gitu. Ternyata enggak gitu. Ternyata petaninya yang benar. Habis itu Rasulullah suatu ketika bilang, ya kamu lebih tahu dibanding saya tentang urusan kurma gitu kan. Tentang urusan kurma. Ya kayak begitu ya. Ya, masih 1/4 jam. Monggo kalau ada pertanyaan tentang yang lain-lain juga nggak apa-apa, mumpung ada kita bisa diskusikan gitu. Sahabat ada nggak yang itu, yang sifatnya keras gitu? Gimana itu Om Jok? Kalau sahabat ada nggak yang sifatnya keras, kaku gitu? Ya mesti ada ya Om ya. Yang saklek mesti ada ya. Tapi memang
Umar bin Khattab itu ya. Kalau ada satu cerita nih, tawaran perang. Kemudian Rasulullah itu minta pendapat pada para sahabatnya. Piye, tawanan perang ini harus diapakan? Nah, Umar ya bilang, udah bunuh aja gitu. Tapi Abu Bakar yang halus perasaannya, jangan ya Rasul. Nanti itu ada beberapa orang yang bisa kita manfaatkan karena keilmuannya gitu. Tapi pada akhirnya kemudian orang yang dipercaya itu ya akhirnya berkhianat gitu. Berkhianat. Ternyata sing bener ya Umar saat itu untuk perang kala itu loh ya, tidak semuanya loh ya. Tidak semuanya. Badar itu ya. Jadi pada saat hanya perang itu saja, sedangkan yang lainnya sudah berbeda lagi gitu. Maka kemudian turun ayat yang kemudian oleh Rasulullah dijelaskan, sing beneri kowe. Tapi kan tadi ayatnya rung teko gitu. Firman itu belum datang, wahyu itu belum datang. Ya wes gitu. Ya sudah selesai gitu. Ya. Dan wahyunya pun ada konteksnya ya. Iya. Betul. Nah, kalau kemudian karena di kita perang yang lain ya hanya waktu masih lemah kalau nggak salah. Betul. Oke. Nah, kalau kita lihat yang saklek-saklek nun sewu ya, yang saklek-saklek itu kan cucu Rasulullah itu kan ada dua ya, yang terkenal itu Hasan dan Husain itu. Ya. Kalau dari keturunannya Hasan itu cenderung moderat orangnya. Habib yang keturunannya Hasan itu cenderung moderat. Karena ketika setelah kekuasaan dari Ali terus kemudian itu diserahkan ke Muawiyah gitu. Ya wes lah kayak kewae gitu. Tapi kan yang cucu satunya itu yang Husain itu kan orangnya memang kereng itu ya. Jadi kenapa kok dikeke gitu. Tapi ya itu tadi kemudian kalau kita lihat Habib yang keturunannya Husain itu memang cenderung saklek banget itu. Tapi yang keturunannya Hasan itu memang ya moderat lah gitu. Nah, itu selama ini yang saya pahami begitu. Ada loh yang ngomong gitu, masalahnya ada yang Ustadz yang ngomong begitu. Oh, jadi kalau keturunannya Hasan ya orangnya moderat di dalam menyampaikan hadis, di dalam mentafsirkan. Nah, ini juga moderat banget gitu. Tapi yang dari golongan dari keturunannya Husain itu memang saklek lah gitu. Saya kira gitu. Tapi itu kan juga karena pengaruh sahabat yang hidup saat itu mestinya gitu. Iya, ada kondisi yang memang luar biasa membingungkan saat itu. Ya, saya kira ini tadi seperti yang dijelaskan Om Jok di awal itu ya. Jadi memang kita sudah jauh dari masanya Rasulullah. Nggak tahu ini nanti generasi cucu-cucu kita gitu makin jauh atau ya, tapi biasanya ada jalan aja karena ya kan semua Allah yang ngatur ya. Maksudnya kalau kita ngaji juga kita sendiri itu kan ngaji kan macam-macam itu ya. Saya kebetulan pendidikannya macam-macam gitu ya, ketemu dengan yang macam-macam, ada yang kaku sekali, ada yang sangat longgar sekali gitu kan ya. Terjadi gegar budaya juga saat memahami agama gitu kan ya. Nah, itu kayak setiap orang punya pengalamannya masing-masing. Jadi bisa dimaklumi gitu. Nah, saya pernah tahu juga itu dari satu pengajian itu. Perbedaan kita itu harus selalu humble ya melihat suatu masalah itu. Karena Allah itu informasi atau pengetahuannya tentang sesuatu itu lengkap. Kita ini pasti parsial gitu. Misalnya ya apapun, misalnya ada orang kita lihat berbuat maksiat atau salah gitu ya. Lah alasan terjadinya itu kan kita informasinya parsial. Yang kita bisa lihat itu hanya yang kita persepsi begitu kan ya. Ya, di titik itu muncullah perbedaan di dalam membuat satu keputusan. Seperti ketika Umar akhirnya yang pencuri ayam itu malah dikasih dari Baitul Mal gitu ya dan dibebaskan.
Itu ada dua hal yang saya pahami di situ. Pertama, Umar itu melihat konteks itu berusaha untuk melihat secara komprehensif, bukan mencurinya, tapi mengapa mencuri? Oh, ternyata kelaparan ini, gitu kan ya. Yang kedua adalah Umar saat itu yang bertanggung jawab mengambil keputusan hukum. Ya, jadi bukan sahabat yang lain yang kemudian, wah, ini potong aja langsung tangannya loh. Siapa tugasmu apa gitu ya. Umar yang saat itu sebagai khalifah yang membuat keputusan. Dan keputusan Umar sangat aneh. Ini nggak apa-apa, ini sudahlah dikasih, ini malah tanggung jawab kita dikasih dari Baitul Mal. Jadi terhadap hal-hal yang sifatnya membingungkan di umat itu, kita harus meyakini bahwa ada orang yang mempunyai kewajiban membuat keputusan tentang itu. Kita belum tentu mempunyai tugas itu. Yeah. Kita boleh mengindo atau menyerahkan tanggung jawab itu ke yang mempunyai khalifah atau apa siapa itu. Yang kedua, kita selalu humble melihat satu permasalahan. Nah, seringkali tidak komprehensif. Nah, Umar itu menjalankan tugasnya. Dia pelajari, dia tanya dulu, kamu kenapa sampai nyuri gitu kan ya. Lalu hukum itu tidak seperti yang kita kenal kaku, kalau A harus B gitu kan ya. Ternyata betul-betul luar biasa ya. Sampai sekarang itu yang saya masih bertanya-tanya itu hukum tentang perzinahan dan ini ya. Dan ya tentang itu ya. Itu baik di zaman Nabi Lut sampai di zaman Rasulullah gitu ya. Itu bagaimana cara mengambil keputusan hukumnya begitu. Nah, terhadap orang yang mukmin, terhadap yang non mukmin gitu kan. Itu kan berbeda kan. Nggak bisa kan misalnya itu bukan orang Islam terus ditangkap dibunuhin semua gara-gara ketahuan misalnya. Nah seperti itu tidak bisa seperti itu. Nah kebetulan saya juga bukan yang bertanggung jawab tentang itu ya. Kalau saya pengen tahu itu karena ya pengen tahu ilmunya saja gitu kan ya. Tapi mestinya ada itu yang punya tanggung jawab meneliti di zaman Rasulullah, di zaman Nabi-Nabi itu seperti apa. Nah, banyak problem-problem seperti itu ya. Di WA kita juga ada diskusi tentang apa itu jilbab terus dikomentari oleh DW Indonesia atau apa begitu kan ya. Ya memang itu yang mengomentari juga salah itu. Ya buat apa? Itu pendapat pribadi reporternya mau kata jurnalisnya gitu ya. Tapi bahwa apa itu eksklusivitas itu terjadi di semua kebudayaan. Maksudnya begini, kita mungkin ya kalau harus jujur ya, kalau ada kebudayaan lain terus masuk ke kita dan mempunyai cara berpakaian yang berbeda, nah kita merasa tetap bisa inklusif atau merasa dia juga eksklusif gitu, ya itu sebenarnya terjadi pada semua orang. Ketika kita itu berhadapan dengan orang yang berbeda secara penampilan, baju ini kan sebenarnya adalah hijab kan. Dia membuat jarak. Nah, itu sudah otomatis itu. Makanya kita disuruh berbaju rapi itu supaya akhlak kita juga rapi gitu kan ya. Tapi bagaimana kalau ketemu dengan orang yang kebudayaan memang berbeda gitu. Nah, di sisi ini memang dua-duanya harus saling mengetahui usul fikihnya usul hukumnya gitu. Kalau itu wilayah kekuasaan Islam misalnya, di mana ada norma yang didirikan gitu ya. Nah, norma kesepakatan itu yang dipakai. Tapi kita tidak bisa memaksakan itu di kebudayaan yang berbeda. Jadi kalau kepada orang di Amerika sana kemudian budaya kayak gitu, ya kita yang menyingkir kita memang yang jadi eksklusif itu demi kita meraih surga kita ya. Tapi menjadi ribut itu tidak perlu, itu ada yang punya tanggung jawab lagi ya. Jadi kemana-mana itu ya cerita. Tapi intinya begini, intinya bahwa terhadap suatu kasus yang ditunjukkan oleh Rasulullah maupun sahabat itu, pertama ada yang punya tanggung jawab, yang kedua itu mereka biasanya berusaha untuk mengetahui, keilmuannya itu ingin komprehensif itu, melihat satu masalah. Jadi tidak saklek. Itu mungkin yang sekarang jadi
diskusi antara tekstual dan kontekstual. Tapi yang menarik adalah yang moral tadi itu. Lah kok sampai nyuri, udah aku kasih sajadah aja. Iya. Gitu. Saya itu membaca atau pernah sedikit entah itu Jeffrey Lang atau siapa yang cerita bahwa kan Rasulullah itu kalau berpakaian seperti apa, konteksnya seperti apa kan seperti itu kan, pakai gamis atau apa. Nah, kalau nggak salah tangkap itu Jeffrey Lang itu berpendapat bahwa ketika sholat sholat segala macam menghadap Allah itu kan pakai pakaian terbaik. Nah, pakaian terbaik untuk Amerika waktu itu kalau nggak salah itu pakai jas, pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai jas, pakai segala macam. Maka kalau nggak salah dia atau siapa yang memahaminya adalah dalam konteks menghadap Allah dengan pakaian terbaik, ya budaya daerah situ ya seperti itu, maka dia menggunakan itu, bukan menggunakan cara pakaian gamis Rasulullah seperti itu. Nah ini kan istilahnya dalam memahami cara kontekstual kan seperti itu. Tapi saya lupa apakah dia atau orang Turki atau siapa, aku lupa aku. Tapi saya pernah baca seperti itu. Iya. Ya sebenarnya baju takwa kita ini juga baju Cina kan. Ini baju Cina ini. Ini baju Cina. Ini juga nggak ada ini di kebudayaan Arab tuh nggak ada. Tapi maksudnya begini, saya pernah ya ada pengajian MH atau siapa gitu. Jadi kan waktu itu ada istilahnya itu milah ya, milah Jalan Ibrahim gitu ya, milah. Ada agama, din, ada milah. Din itu adalah aturan-aturan agama yang harus kita lakukan. Milah itu adalah cara yang lebih ke budaya. Jadi milahnya Ibrahim beda dengan milahnya Muhammad. Kayak kebudayaan, cara berpakaiannya, cara ininya, cara tata cara hidupnya. Nah, ada yang berpendapat bahwa Indonesia itu punya milah. Jadi kebudayaan misalnya kayak cara kita sarungan juga bukan kebudayaan orang Arab itu kan ya. Kemudian kopiah kita beda gitu kan. Terus baju koko kita ini kita klaim sebagai baju takwa gitu kan, padahal itu baju Cina gitu kan ya. Itu disebut milah. Nah, kita itu menyesuaikan dengan milah daerah itu. Sehingga ada kenduren, ada silaturahmi, ada itu milah ya. Itu bukan din. Nah, yang kita itu inna dina indallahil Islam itu din. Jadi aturan-aturan agamanya wajib sama, tapi milahnya itu bisa mengikuti lokal. Jadi kalau milahnya teman-teman Muslim di Amerika itu baju terbaiknya adalah jas, dan dengan itu orang lain melihat lebih respect, orang Islam ini kalau ibadah ini sungguh-sungguh gitu. Itu boleh jadi memang pakai jas itu bisa itu sebagai dakwah itu. Nggak harus gamis gitu kan ya. Karena itu pendapat ya, karena ada yang namanya milah. Tapi sebaliknya, di Arab kita pakai baju takwa ini kurang ini. Hanya orang Indonesia dan mungkin sedikit Malaysia ya yang pakai sarung itu. Ketahuan kalau di Madinah. Lah ini Indonesia ini pasti pakai sarung gitu. Yang lainnya pakai gamis gitu. Jadi kalau saya mengikuti milah sih saya. Dari pengajian itu ya. Begitu ya. Oke, Ngapunten, ya. Kalau budaya bukannya dalam usul fikih atau cara kita mengambil hukum itu namanya al-urf ya kalau nggak salah ya, Om. Al-urf itu artinya budaya. Selama itu tidak bertentangan dengan hukum. Satunya yang pasti nas ya, Quran, nas, hadis, dan sebagainya. Selama itu tidak diatur secara rinci ya kita boleh menggunakan al-urf itu atau kebudayaan. Jadi misalkan kalau, ya kan Om, kalau nggak salah ya, kita mengambil istilah. Jadi ya enggak apa-apa, yang penting kalau saya mikir kalau masalah jilbab misalkan, itu yang penting kan nutup aurat. Ya, nasnya apa dulu, aturan dasarnya. Mau pakai seperti apa ya enggak masalah gitu loh. Kalau tadi dibilang milah itu budaya, saya jadi bingung Om. Apa bedanya itu dengan urf atau culture? Nggih, mungkin itu ya saya mungkin juga tidak terlalu mendalam tentang itu ya.
Sebenarnya kan di Quran itu ada kata-kata milah dan ada din. Nah, waktu itu sebenarnya pembahasannya kenapa sih di Quran itu ada milah dan din, kemudian dijelaskan kenapa ada milah Ibrahim, bukan dinnya Ibrahim. Dinnya Ibrahim itu sama dengan kita gitu kan. Kita. Nah, kemudian nabi-nabi itu punya milahnya masing-masing, ikutlah kamu milah. Nah, milah itu apa ya terjemahan? Sebenarnya terjemahnya ya mirip-mirip jalan gitu ya, atau apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Tapi yang dilakukan di situ adalah satu jadi gini, berhaji itu sebenarnya adalah mengikuti milah Ibrahim. Gitu. Nah, tapi kalau disebut dengan din, ada perbedaan sedikit ya. Perbedaan tipis, tapi akhirnya maka definisi katanya itu dua hal itu. Tapi bukan bicara tentang budaya yang mubah ya. Tapi milah itu terkait dengan apa yang Allah sukai atau Allah kehendaki gitu kan ya. Milah itu dekat dengan din, tapi sedikit beda dengan din itu. Kalau din itu sama kan, Islam itu kan sama terus kan. Tapi milahnya itu nanti akan ada konteks kebudayaan saat itu. Jadi apa yang dijalankan oleh Ibrahim, kemudian nabi-nabi yang mungkin jumlahnya ratusan ribu itu kan, Allah memilihkan milah Ibrahim untuk kamu ikuti gitu. Nah, kalau yang di luar itu kan usul fikihnya ya kalau nggak dilarang kan boleh gitu kan ya. Tapi pertanyaannya apakah itu menjadi berpahala? Sehingga kita itu mencontoh suatu kebudayaan atau mungkin tata cara tertentu. Apakah itu menjadi berpahala? Walaupun itu urusan kita dengan Tuhan gitu kan ya, dengan Allah. Jadi sebenarnya nggak perlu diributkan juga gitu. Mau pakai caranya orang Arab yang kebetulan Rasulullah adalah orang Arab, caranya bajunya seperti itu, warnanya yang disukai adalah seperti itu. Terus kita mengikuti dengan berharap dapat pahala, ya Allah mungkin ridho gitu kan ya. Atau kita menggunakan yang diajarkan oleh guru saya atau bapak saya atau masyarakat kampung saya pakai baju takwa dan sarung gitu ya. Ya itu mungkin Allah juga ridho karena itu keragaman itu sendiri kan ya bagian dari sunatullah itu. Sunatullah. Iya. Yang penting kita memang sebenarnya itu berlatih mengurangi mengomentari orang lain gitu, untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Jadi sebenarnya itu masalah eksklusif ya. Eksklusif itu otomatis kok. Kalau saya berbaju seperti ini, terus ada yang bajunya pakai kaos atau pakai ini atau minim gitu, otomatis kita ada jarak itu. Karena memakai baju itu menunjukkan preferensi atau jati diri Anda. Dan itu juga melindungi kita kan. Nah, kan yang diharapkan dengan kita berjilbab, Allah itu kan membantu kita untuk dilindungi kan. Itu membantu melindungi muslimah kan. Sehingga orang yang tadinya ada niat jahat itu atau buruk itu otomatis tersekat itu. Nggak nyaman gitu mendekatinya itu. Ya. Itu kan maunya pakaian itu begitu kan. Menutupi maunya. Isbal. Ya, begitulah. Ya, itu diskusi yang akan terus ada di sepanjang zaman. Yang penting kita itu tadi tuh. Kalau sholat ya mudah-mudahan tidak ada unsur curiannya. Kita maksudnya gitu. Nah, orang lain ya itu urusan dia dengan Tuhannya gitu. Kalau kita kasihan ya kasih sajadah aja gitu. Ya. Udah jam 9 nih Om Jok. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir. Oke, baik. Terima kasih Om Irul, terima kasih teman-teman semuanya. Saya kira sebagai tadi yang saya sampaikan simpulan ngaji kita bahwa ya Rasulullah itu sangat humble gitu. Rasulullah itu memberikan sesuatu dengan melihat karakter para sahabatnya. Nah, kita bisa mencontoh Rasul, tapi kita juga bisa mencontoh para sahabat, yang sahabat itu juga karena itibak kepada Rasulullah gitu. Terus kemudian yang penting lagi, ya kita tidak usah
kemudian mengomentari atau menilai apa yang dilakukan oleh orang lain. Juga mereka juga sanadnya juga sampai ke sana gitu, kepada Rasulullah gitu. Dengan demikian maka kemudian kita damai itu. Indah, nyaman lah kita semuanya gitu. Ya, saya kira itu ya Om Irul ya. Dan kemudian insya Allah kita akan ketemu lagi hari Ahad yang akan datang. Ya, saya kira gitu Om Irul. Matur nuwun sedaya, ini saya menggantikan Om Jack sebagai moderatornya. Kita sampai sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.